Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Bintang Ali Akbar. Saya di sini akan menjelaskan tugas yang berjudul spam pesan machine learning. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang ada di sini. Ini codingannya. Yang pertama itu import libraries pandas NumPy untuk memanipulasi data perhitungan numerik. Tidak digunakan langsung dalam potongan kode ini, tetapi biasanya untuk processing data. Matplotlib, Plotly, Seaborn untuk visualisasi grafik seperti confusion metric dan metrik evaluasinya. Yang kedua ada split dataset. Data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian menggunakan train test split random stage 42, memastikan pembagian yang sama setiap kali kode dijalankan. Ketiga, factorization atau text to numeric, mengubah teks menjadi representasi numerik berbasis frekuensi kata bag of words. Yang keempat, modeling atau logistic regression. Membuat model klasifikasi berdasarkan regresi logistik. Fit, melatih model menggunakan data pelatihan X train, fact dan label Y_train. 5. Prediksi, menghasilkan prediksi kelas HAM atau spam berdasarkan data uji. 6. Evaluasi, classification report menghasilkan laporan lengkap tentang metrik evaluasi seperti procession recall dan F1 score. Target names, nama kelas dan data, misal HAM untuk pesan normal, spam untuk pesan sampah. Regression metric, membuat matriks yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Visualisasi menggunakan heat map dari Seaborn untuk lebih mudah memahami hasil prediksi dan kesalahan. Akurasi model, menghitung akurasi model dengan membandingkan prediksi yang benar dengan total jumlah data uji. Ini codingan selanjutnya. Penjelasan codingan yang ini membaca dataset pada read CSV. Fungsi ini pandas untuk membaca file CSV dan mengubahnya menjadi data frame. Spam CSV, nama file CSV yang akan dibaca. File ini diasumsikan berada di direktori kerja yang sama. Yang kedua, menampilkan 5 baris pertama df head. Fungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame df ini menggunakan untuk melihat sekilas isi dataset, termasuk kolom dan beberapa contoh data awal. Di sini ada codingan selanjutnya, penjelasan codingan di atas. Yang pertama, mengatur opsi tampilan pandas. PD set option. Fungsi ini digunakan untuk mengubah pengaturan tampilan pandas. Display max code width non mengatur agar panjang maksimal kolom yang berisi teks tidak dibatasi. Non berarti tidak ada batas sehingga seluruh teks di kolom dapat terlihat ketika data frame ditampilkan. Yang kedua, menghapus kolom yang tidak diperlukan. Lalu yang ketiga, mengganti nama kolom df rename. Fungsi untuk mengganti nama kolom variabel 1, variabel teks, mengganti nama kolom v1 menjadi label dan v2 menjadi teks. Tujuan kolom V1 dan V2 mungkin adalah nama kolom bawaan dari dataset dengan mengganti nama menjadi label dan teks. Kolom V1 berisi kategori misalnya HAM atau spam, sementara V2 berisi teks pesan itu sendiri. Namun, baru ini membuat data frame lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang keempat, menampilkan 5 baris pertama. Menampilkan 5 baris pertama dari data frame df setelah
Penghapusan kolom dan penggantian nama kolom dilakukan untuk memverifikasi hasil perubahan. Ringkasnya, kode ini berfungsi untuk menampilkan teks dengan panjang penuh, menghapus kolom-kolom yang tidak relevan, mengganti nama kolom agar lebih deskriptif, melakukan pengecekan hasil perubahan dengan melihat data awal. Codingan selanjutnya adalah seperti ini. df text ini digunakan untuk mengakses kolom teks dari data frame df. Pada kode sebelumnya, kolom berisi pesan teks yang akan dianalisis, misalnya pesan SMS atau email yang diklarifikasikan sebagai ham atau spam, menampilkan baris pertama dengan head. Metode ini digunakan untuk menampilkan baris pertama dari kolom teks. Dalam konteks ini, karena angka 1 digunakan sebagai argumen, hanya satu baris pertama yang ditampilkan. Jika ingin menampilkan lebih banyak baris, angka tersebut bisa diubah, misalnya head 5 untuk menampilkan 5 baris pertama. Tujuan kode ini digunakan untuk melihat isi dari baris pertama di kolom teks saja. Ini codingan selanjutnya. Yang pertama, menghapus duplikasi dalam data frame. Metode ini digunakan untuk menghapus baris-baris yang duplikat dalam data frame. Baris dianggap duplikat jika semua nilai di setiap kolom baris tersebut sama persis dengan baris lain. Yang kedua, menghitung jumlah duplikasi setelah penghapusan df. Metode ini mengidentifikasi baris-baris yang masih duplikat di data frame setelah penghapusan, menghasilkan seri true atau false untuk setiap baris. Ringkasnya dari codingan di atas, kode ini menghapus baris dan duplikat dari data frame, kemudian memverifikasi dan menampilkan jumlah duplikasi yang tersisa. Harusnya 0 jika tidak ada duplikasi lagi. Di sini ada codingan yang selanjutnya. Penjelasan codingan di atas menggunakan SNS hisplot. SNS hisplot fungsi dari Seaborn yang digunakan untuk membuat histogram, yang merupakan grafik distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan seberapa sering setiap kategori muncul dalam dataset. df ini adalah data frame yang digunakan sebagai sumber data untuk pembuatan histogram. Dalam hal ini, Anda menggunakan data frame yang memuat dataset mungkin yang telah dibersihkan dari duplikasi. Yang ketiga, X sama dengan label. Anda memilih kolom label untuk plot pada sumbu X. Dalam konteks dataset spam atau ham, kolom label biasanya berisi kategori seperti spam dan ham yang menunjukkan klarifikasi dari setiap pesan. Tujuan kode ini menghasilkan histogram yang menunjukkan distribusi jumlah pesan spam dan ham dataset. Codingan selanjutnya seperti ini. Penjelasan codingan di atas. Import library Matplotlib pilot digunakan untuk membuat dan menampilkan grafik. Yang kedua, menggabungkan teks berdasarkan label ham atau spam. Memilih semua teks dari kolom teks yang berlabel ham. Membungkan sebuah teks menjadi suatu string besar. Yang ketiga, membuat word cloud. Untuk teks ham, word cloud berfungsi membuat word cloud background, color white, latar belakang word cloud berwarna putih. Yang keempat, membuat word cloud untuk teks spam sama seperti word cloud ham, tetapi menggunakan skema warna plasma untuk kata-kata dalam teks spam. 5. Menyiapkan layout untuk visualisasi PLT figur Vexis 15,7 mengatur ukuran frame untuk visualisasi 15 x 7 unit. 6. Menemukan word cloud untuk ham plot subplot 121 membagi area plot menjadi satu baris dan 2 kolom dan menampilkan word cloud ham di subplot pertama. Yang ketujuh, menampilkan word cloud untuk spam plot sub 122 menampilkan word cloud spam di subplot
kedua sebelah kanan dengan pengaturan yang sama seperti word cloud ham tapi dengan judul word cloud for spam message dan berjudul berbeda. Yang ke-8 menampilkan layout secara rapi, menyusun subplot agar tidak saling tumpang tindih dan terlihat rapi. Plot show menampilkan grafik secara keseluruhan. Ringkasnya, kode ini membuat dua word cloud yang menuliskan kata-kata paling sering muncul dalam pesan ham dan spam dari dataset. Word cloud ini memvisualisasikan kata-kata penting dalam kategori masing-masing, membuat memahami konten umum dari kedua jenis pesan. Selanjutnya, nah ini codingannya. Yang pertama, import library, pandas dan numpy. Digunakan untuk memanipulasi data matplotlib dan seaborn untuk visualisasi data seperti membuat confusion matrix dalam bentuk heatmap. Yang kedua, membagi dataset menjadi data latihan dan pengujian. X sama dengan df, mengambil kolom teks dari data frame df sebagai fitur. Y sama dengan df label, mengambil kolom label sebagai target, misalnya ham atau spam. Train test split, membagi dataset menjadi 70% data pelatihan dan 30% data pengujian. Random set sama dengan 42 digunakan agar hasil pembagian selalu konsisten. Yang ketiga, factorization, mengubah teks dan fitur numerik. Converger digunakan untuk mengubah teks menjadi fitur numerik berdasarkan frekuensi kata bug of words. 4. Pelatihan model logistik regression. Membuat mode klarifikasi berbasis logistik regression. 5. Prediksi dengan data uji prediction. Menghasilkan prediksi dan data uji berdasarkan model yang sudah dilatih. 6. Evaluasi dengan correlation report. Memberikan laporan evaluasi model berdasarkan matriks Regression recall dan F1 score. 7. Evaluasi dengan confusion matrix dan visualisasi confusion matrix. Menghasilkan confusion matrix yang menunjukkan perbandingan antara prediksi dan label asli, seperti true positive, false positive FP, false negative. Yang ke-8, visualisasi true positive, benar positif, menggunakan grafik batang bar chart untuk menunjukkan jumlah true positif prediksi yang benar untuk setiap kelas ham dan spam. Menghitung dan menampilkan akurasi model numpy sum y-pred sama dengan y-test, menghitung jumlah prediksi yang benar. Ringkasan dari codingan di atas, langkah utama dataset dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian teks dikonversi menjadi fitur numerik menggunakan model logistik. Prediksi dilakukan dan hasilnya dievaluasi dengan correlation report dan confusion matrix. Visualisasi menggunakan seaborn dan matplotlib untuk menampilkan fusion matrix dan menghitung true positif. Akurasi model dihitung dan ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.